Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Abdi Fadlan, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Rahayu, Bista Ranyasa, Dian Lutfi Gaitsa, dan Fitri Hanifah Yanti akan menyampaikan isi makalah kami yang berjudul Perencanaan Tenaga Kerja. Baiklah, poin pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia, yang sistem dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu, sehingga membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, adapun pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. 1. Menurut Handoko, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Putri Rahayu. Poin yang kedua adalah tujuan perencanaan sumber daya manusia. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut DRS melalui SP Hasibuan yaitu yang pertama adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa datang. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. Keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Poin yang ketiga adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Pertama, perusahaan dapat memanfaat sumber daya manusia ada dalam perusahaan secara lebih baik. Kedua, efektivitas kerja juga dapat ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Yang keempat, mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Lutfi Gaitsa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan organisasional, berbagi keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Faktor-faktor persediaan karyawan permintaan sumber daya manusia dimodifikasi atas kegiatan-kegiatan karyawan.
Yang keenam, hambatan, kendala, dan tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hambatan dalam perencanaan, yang pertama ada tujuan yang tidak tepat, yang kedua sistem kompensasi yang tidak tepat, yang ketiga lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis, yang keempat kondisi persaingan yang semakin tajam, yang kelima keengganan untuk mengubah tujuan, yang keenam tidak memenuhi organisasi antara yang semakin dinamik, yang ketujuh terjadinya konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. 2. Mengatasi hambatan. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memenuhi tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Meskipun bukan salah satu dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat pula membantu pencapaian efektivitas perencanaan. Alat bantu ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat risiko dan ketidakpastian yang ada. Baiklah, untuk pemateri terakhir yaitu Fitri Hanifahianti. Selanjutnya adalah 2. Mengatasi yang baik. Selanjutnya yaitu 3. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. A. Standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti dan akurat sebelum ada akibatnya informasi kemampuan SDM hanya ramalan prediction saja yang sifatnya subjektif. B. Manusia SDM makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. C. Situasi SDM. Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung dalam perusahaan SDM. D. Kebijakan perburuhan pemerintah. Kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin. 4. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. A. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia ada yang bersifat eksternal dan internal. Tentang eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. B. Tentang internal meliputi anggaran, estimasi, produk dan penjualan usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya. 3. Tentang dalam perencanaan sumber daya manusia. A. Tentang dalam perencanaan sumber daya manusia ada yang bersifat eksternal dan internal. Tentang eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan persaingan. B. Tentang internal meliputi anggaran, estimasi produk penjualan, kegiatan baru, dan sebagainya. 7. Proses dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun proses perencanaan tersebut adalah A. Prosedur perencanaan SDM, penetapan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan, pengumpulan data dan informasi tentang SDM, pengelompokan data dan informasi serta menganalisisnya. E. Menetapkan beberapa alternatif. F. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. G. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.